aku berasal dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 4 Universitas Ahmad Dahlan. Nah, pada kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang sistem pemerintahan Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Nah, ini tuh merupakan pemenuhan tugas mata kuliah sistem perbandingan pemerintahan yang diampu oleh Dr. Tri Wahyuningsih M.Hum. Nah, pada kali ini saya tidak sendirian, ada narasumber hebat kita, yaitu Kak Ningrum. Halo Kak Ningrum, selamat untuk perkenalkan diri. Boleh perkenalan diri ya Kak? Halo guys, perkenalkan nama saya Ningrum Widyastuti dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2024 yang ada di Universitas Ahmad Dahlan. Halo Kak Liana dan teman-teman, senang bisa berbagi informasi tentang salah satu periode penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Nah, Kak, aku mau bertanya nih. Apa tuh Kak? Bagaimana Indonesia memasuki masa demokrasi liberal? Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui KMB ya Kak, pada akhir 1949, Indonesia sempat berbentuk Republik Indonesia Serikat atau disebut apa Kak? Benar Kak, karena daerah yang menginginkan kembali menjadi negara kesatuan, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi negara NKRI. Salah satu Indonesia itu menggunakan UUDS 1950 dan mulai menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Nah, terus apa perbedaannya dengan sistem pemerintahan Indonesia sekarang? Saat ini Indonesia itu menggunakan sistem presidensial ya Kak. Sedangkan pada masa demokrasi liberal itu presiden hanya sebagai kepala negara saja Kak. Terus pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Perdana Menteri bersama kabinetnya. Nah, kabinet itu bertanggung jawab pada DPR sehingga harus mendapatkan mayoritas dukungan parlemen. Jika kehilangan dukungan, kabinet dapat dijatuhkan melalui mosi tidak dipercaya Kak. Indonesia juga menerapkan sistem multipartai karena tidak ada satu partai yang menguasai mayoritas DPR. Kabinet dibentuk melalui koalisi Kak. Koalisi, tahu nggak Kak Liana koalisi? Yang sering itu loh Kak, yang sering tidak berkoalisi. Oh iya, tahu Kak. Yang sering tidak bertahan lama akibat perbedaan kepentingan Kak. Hal inilah yang menyebabkan kabinet sering berganti dan pemerintahan kurang stabil Kak. Demi dinamikanya kabinet 1950 sampai 1959. Selama periode ini ada berapa kabinet? Ada 7 kabinet Kak Liana, yaitu kabinet apa aja Kak? Kak Liana tahu nggak? Aku tahunya sih ada kabinet Nasir ya. Iya, kabinet Nasir, terus Sukiman, Suwirjo, Wilopo, terus Ali Sastro Midjojo, terus ada kabinet Burhanuddin Harahap dan kabinet Ali Sastromijojo II dan kabinet Juanda. Ya kan? Terus apa aja hal penting dari kabinet tersebut sih Kak? Nah, kalau kabinet Nasir sendiri itu ya Kak, berfokus pada persatuan nasional, ekonomi, dan keamanan. Tetapi pada akhir karena kehilangan dukungan parlemen, kabinet Sukiman Suwirjo berupaya meningkatkan keamanan dan hubungan luar negeri Kak Liana. Terus yang itu ada kabinet Wilopo, berusaha melakukan penghematan anggaran, meningkatkan ekonomi dan mempersiapkan pemilu, tetapi akhirnya kehilangan kepercayaan parlemen. Terus habis itu ada kabinet Ali Sastromijojo I, memiliki pencapaian penting yaitu menyelenggarakan Konvensi Asia Amerika Serikat pada 1955, mempersiapkan pemilu pada tahun 1955 Kak Liana. Terus apa yang membuat pemilu pada tahun 1955 itu menjadi penting?
pemilu 1955 itu merupakan pemilu pertama Kak Liana setelah Indonesia itu merdeka. Nah, tujuannya itu adalah memilih anggota DPR dan konstitusi yang bertugas menyusun undang-undang dasar baru sebagai perubahan Undang-Undang Dasar UUDS 1950. Pemilu yang ke tahap kedua itu dilakukan pada 29 Desember 1955 Kak Liana untuk DPR, dan tanggal 15 Desember 1955 itu untuk konstituante. Pelaksanaannya berlangsung cukup tertib Kak Liana dengan partisipasi masyarakat yang sangat tinggi sehingga dianggap sebagai salah satu pemilu yang paling penting dan demokratis dalam sejarah Indonesia Kak Liana. Terus juga tahu nggak Kak, Apa itu? namun setelah pemilu kondisi politik belum stabil, tahu nggak Kak Liana, ada kabinet yang namanya siapa? Kabinet yang mana itu? Yang Ali Oh, yang tadi udah disebut Iya. sama Kak Nindrum ya, Kabinet Ali Sastroamidjo II. Iya benar Kak Liana. Nah itu tuh masih menghadapi perbedaan kepentingan antar partai. Kemudian pada tahun 1957 dibentuk Kabinet Juanda yang dikenal sebagai Kabinet Yaken atau Kabinet Ahli. Nah, salah satu kebijakan pentingnya itu adalah Deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang menegaskan bahwa laut di antara pulau-pulau Indonesia itu merupakan bagian dari wilayah Indonesia dan menjadi dasar penting konsep negara kepulauan. Terus aku tuh mikirnya, kenapa akhirnya masa demokrasi liberal itu akhirnya berakhir, Kak? Nah, itu salah satu penyebabnya adalah konstituennya gagal Kak menyusun undang-undang baru karena adanya perbedaan pandangan terutama mengenai dasar negara. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan politik ditambah kabinet yang sering berganti, ekonomi yang belum stabil, dan berbagai pergolakan daerah. Karena situasi tersebut, Kak Liana, Presiden Soekarno itu mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Apa isi dari dekret tersebut? Ada 3 poin Kak Liana dari isi Dekret Presiden itu. Yang pertama itu membubarkan konstituente. Terus yang kedua apa? Yang kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan UUDS 1950 tidak berlaku lagi Kak. UUDS itu undang-undang sementara ya, Kak? Iya benar Kak Liana. Terus yang terakhir apa tuh, Kak? Membentuk MPRS dan DPAS Kak Liana. MPRS itu Majelis Permusyawaratan Rakyat yang Sementara, Benar Kak Liana. dan Dewan Peradilan. Dengan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Negara 1945 itu ya Kak Liana, demokrasi liberal kembali berakhir dan Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin Kak Liana. Sistem parlementer tidak lagi digunakan. Jabatan Perdana Menterinya itu dihapus Kak Liana. Bayangin Kak Liana, dihapus. Dan Presiden memegang peran lebih besar dalam pemerintahan. Jadi pada periode 1950 sampai 1959 merupakan masa penerapan sistem pemerintahan parlementer. Sistem ini memberikan ruang bagi demokrasi, tetapi dalam praktiknya menghadapi tantangan berupa ketidakstabilan politik dan seringnya penggantian kabinet ya Kak. Iya Kak, namun masa ini juga itu memberikan pengalaman penting bagi Indonesia nggak sih? Tahu nggak sih Kak? Terutama melalui pemilu 1955 itu Kak, dan berbagai perkembangan dalam sistem pemerintahan. Pengalaman demokrasi liberal menjadi bagian penting dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia dan menjadi bahan evaluasi dalam perkembangan sistem pemerintahan selanjutnya.
Semoga pembahasan ini menambah wawasan teman-teman ya mengenai sistem pemerintahan di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Terima kasih untuk Kak Nindrom dan teman-teman semuanya yang sudah setia nonton podcast kami dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. See you.